Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Setia Nugroho yang pada kesempatan kali ini ya saya itu terkenal di kalangan teman-teman saya adalah cerita nabi-nabian ya gitu. Baik, kali ini saya akan cerita tentang satu hal, yaitu tentang tahukah Anda bahwa di Jepang itu tidak ada hari guru gitu ya. Jadi di Jepang tuh ketika Anda seorang guru maka Anda akan memakai lencana kecil gitu ya, atau entahnya lencana atau bros gitu ya. Dan di situ betapa sangat dihormatinya seorang guru, teacher gitu ya. Bahkan di KRL pun kalau kita pakai lencana itu ada satu gerbong khusus yang memang khusus guru. Dia tidak antri-antrian, tidak desek-desekan, dan beli karcisnya lebih mudah gitu ya. Kemudian sudah dapat dipastikan ketika Anda di gerbong biasa, Anda pasti akan disuruh duduk gitu ya. Walaupun Anda berdiri ini penuh umpel-umpelan, Anda pasti disuruh duduk karena melihat lencana kehormatan. Jadi saking dihormatinya sampai nggak ada hari guru. Bahkan teman saya cerita yang dari Jepang, yang dia kerja di Yamaha, jadi dia sebagai trainer itu di sana itu sampai ada rumah makan yang khusus menyediakan jalur khusus untuk guru, untuk teacher. Kalau yang lain ngantri nih, Jepang kan terkenal dengan tertibnya ya, ngantrinya ya. Tetapi ini nggak perlu ngantri, jadi Anda harus sudah punya bangsal sendiri untuk antri makanan. Untuk di perpustakaan ataupun di toko buku, Anda sangat-sangat diistimewakan ketika Anda memakai entah lencana, entah apa gitu ya, sebagai identity bahwa dia seorang guru. Dan kalau bicara tentang itu, bagaimana Jepang sangat menghormati guru ya. Saya sendiri juga karena dulu pernah di pondok pesantren salaf yang sangat kuno gitu ya. Bahkan saya berbicara kepada ustadz saya, kepada kiai saya, itu tidak boleh menatap mata si guru ini tadi. Sampai hari ini pun saya masih menerapkan bahwasanya kalau ke ustazah anak saya yang mengajari anak saya mengaji, itu saya tidak berani melihat wajahnya. Saya hanya nunduk, baik ustadz, baik ustazah, baik pak kiai, karena begitu tawadunya, kita sangat hormat, sangat takdim ya dengan ilmu-ilmu beliau gitu ya. Dan sekali lagi, bagaimana mulianya seorang guru sampai saya menciptakan lagu khusus tentang guru, saya namakan himne guru 4.0 gitu ya. Jadi di sini apa yang bisa kita petik, bahwasanya jangan pernah lupakan guru-guru Anda. Kirim Fatihah untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Bahkan saya kalau mau baca buku, saya setiap hari baca buku teman-teman ya, saya selalu kirim Al-Fatihah untuk penulisnya. Karena apa? Bayangkan, dia menulis bertahun-tahun, dia berjibaku dengan editor, dia berjibaku dengan penerbit, dia berjibaku dengan data-data yang sangat-sangat ilmiah gitu ya. Sedangkan kita cuman dengan waktu 3 hari saja sudah bisa melahap semua isi pikiran si guru tadi tersebut, si penulis gitu ya. Makanya saya sering sebelum baca buku ya kirim Fatihah dulu aja, biar farokah ilmunya, kalau kata anak sekarang begitu ya. Dan sekali lagi, tetap hormati guru-gurumu, jangan pernah menghardik, jangan pernah menghina, apalagi ngomongin di belakang ya, karena ilmu yang kamu dapat nggak farokah. Terlebih lagi ketika kamu mendapatkan ilmu itu gratis, maka kamu harus share ya. Hari ini ketika Anda bukan siapa-siapa, Anda harus ngonten. Dan ketika Anda dapat ilmu itu dengan free dan gratis, maka bagikan juga dengan gratis. Gitu. Kenapa mesti berbayar gitu ya? Paling nggak niat kita baik untuk share dengan membuat video-video pendek seperti ini. Jadi gini teman-teman, mungkin yang teman-teman sampaikan ilmu di konten-konten seperti ini tuh seujung kuku teman-teman, tapi di luar sana banyak yang sangat membutuhkan ya. Walaupun cuman kecil, kita kalah ilmu apa sih free. Makanya saya tuh sering banget ketika ketemu dengan teman-teman, yuk gue inget lo omongan lo 10 tahun yang lalu tentang ini. Gue aja udah lupa gitu ya, gue ngomong apa dulu, kok bisa secerdas itu, padahal ya gini-gini aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dikatakannya gitu. Yang kalau dia memang mengandung wisdom, mengandung value, ya sudah, itu anggap. Kalau saya dulu di mahasiswa pergerakan tuh, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah ya. Jadi tetap hormati guru Anda, dan ingat satu lagi, kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda harus ngonten agar Anda, karena dunia tidak akan mengenal kita. Dunia segini banyak manusia tidak akan mengenal kita. Yang dikenal adalah karya kita. Oke? Sampai bertemu di cerita nabi-nabian berikutnya, and see you. Dadah.